Halo semuanya, selamat datang di virtual tour pertama kita. Hari ini saya senang banget soalnya bisa membawa kalian untuk nunjukin showroom kita. Jadi perkenalan dulu, nama saya Jonathan. Nah sekarang ini saya itu bekerja sebagai salah satu field engineer di Puka sebenarnya. Tapi untuk hari ini saya bakal jadi host untuk kalian. Nah sedikit background dari Puka, kita sambil jalan aja ya. Puka itu didirikan dari tahun 93, jadi kita itu udah 28 tahun sebenarnya di industri ini. Nah kita ini bergerak itu lebih ke dalam cutting room automation machinery sebenarnya. Jadi mesin-mesin di sini yang kalian lihat semuanya itu lebih towards ke cutting sebenarnya ya. Nah di sini juga kita punya showroom sendiri, berbeda dari yang lain. Jadi di sini itu kalian itu bisa datang mampir di sini, main sama mesinnya, atau mau ngeliat mesin secara langsung, atau mau test cut juga nggak masalah, semuanya jadi oke-oke aja. Nah, hari ini saya mau nunjukin beberapa mesin nih. Nah, untuk mesin yang pertama, saya mau tunjukin mesin, ini namanya inspection machine. Jadi inspection machine ini itu gunanya itu buat nge-inspect fabric yang datang, kalau misalnya ada defects, kalau misalkan perbedaan warna, atau apapun itu. Nah bedanya di inspection machine kita ini dia itu bisa dari roll ke roll atau bisa dari roll ke fold juga, atau sebaliknya malahan dari fold ke roll dan fold ke fold juga. Nah sekarang ini di mesin kita ini kita ada auto edge sensor, ada encoder di sini untuk menghitung jaraknya, dan juga kita juga bisa adjust tensionnya untuk di mesin ini. Nah kita lanjut lagi. Habis ini saya mau nunjukin relaxation machine kita. Jadi biasanya habis di-inspect bahan itu ada beberapa bahan yang ternyata itu memang perlu di-fold. Jadi nggak bisa dari bentukan roll karena tensionnya bisa berubah atau bisa nyusut dan sebagainya. Nah jadi di relaxation machine ini sebenarnya mesinnya simple. Jadi dari roll dia bakal berubah jadi fold seperti ini. Jadi lebih lemas semuanya. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai dari sini, biasanya itu bahan kita ini, fabric kita ini bakal masuk ke yang namanya spreader. Nah, untuk di sini nih kita ada beberapa macam spreader sebenarnya. Contohnya yang ini dari Orox, namanya Iron. Dari situ juga ada BKR, dan sebenarnya kita juga ada satu lagi Oshima. Nah, spreader ini tuh apa sih? Spreader ini adalah dimana kalian itu masukin fabric kalian yang tadi misalkan tadi udah default, atau bisa masukin rollan juga sama aja. Nah lalu dari sini kalian bisa operate mesin ini. Jadi kalian bisa masukin distance-nya berapa, lalu setelah digelar semuanya kita tinggal cut doang, bisa di cut pakai cutternya. Dan setelah itu kita juga punya meja khusus. Nah ini adalah conveyor table, beda dari meja kita yang biasanya yang sebelah situ. Yang sebelah situ adalah air blow table yang mungkin seperti umumnya banyak pabrik sekarang itu pada pakainya air blow table yang ditiup angin dari bawah. Tapi bedanya untuk conveyor table adalah conveyor table ini membuat fabric yang udah kita gelarin itu geraknya itu lurus. Jadi nggak bakal ketarik-tarik kiri kanan, dan jadi nggak ada tensionnya juga untuk fabricnya. Nah sehingga setelah fabric ini masuk ke dalam auto cutter, semuanya itu udah ke setup secara otomatis. Jadi kita nggak perlu adjust lagi, nggak perlu set origin lagi, karena semuanya itu udah otomatis. Nah dari sini biasanya kita masuk ke dalam mesin auto cutter, dimana dia bakal langsung motong secara otomatis. Nah di sini tuh auto cutter kita itu mereknya Orox, datangnya dari Italia. Salah satu yang saya suka sebenarnya dari auto cutter ini, itu kita juga punya salah satu feature sebenarnya, namanya river. Nah, river ini adalah salah satu fungsi di mana auto cutter ini tetap bisa motong, at the same time conveyor-nya juga jalan. Jadi dia motongnya itu nggak perlu per section lagi. Jadi itu semuanya itu bisa secara continuously bakal jalan terus. Di auto cutter ini juga dilengkapin sama drill juga, jadi nggak cuma motong, tapi bisa ngedrill juga sebenarnya, bisa bikin bolongan. Nah, biasanya setelah kita udah selesai motong, hasil potongannya keluar,
kalau misalnya hasil potongannya udah keluar, kita collect di sini. Nanti biasanya itu kita bakal ada orang yang collect, dan kadang kan beberapa potongan itu ada size-size-nya. Nah, kita juga ada satu mesin lagi di sini, namanya bundling. Nah, ini biasanya kalau misalkan setelah dipotong kayak tadi, nanti itu bakal bentuknya seperti ini. Nah, misalkan ini semua komponen di dalam satu size, dan takut kecampur kan pastinya kan, kalau misalnya size small, size medium, atau apapun itu. Makanya kita ada mesin ini. Guna itu sebenarnya simple banget. Kita cuma kumpulin semuanya, lalu mesin ini itu bakal ngikat secara otomatis. Jadi langsung keikat seperti ini. Nah, biasanya dari sini baru kita masuk ke sewing. Nah, untuk hari ini kayaknya saya cuma mau nunjukin segitu dulu aja kali ya, biar kalian gak terlalu banyak informasi juga, nanti terlalu pusing malahan. Nah, setelah ini kalian itu bisa aja kontak kita secara langsung di chat bisa, mau video call juga bisa, atau kirim email pun juga bisa. Jadi kayaknya cukup kali ya sampai sini. Thank you banget buat hari ini kalian udah join kita. Besok pasti bakal ada lagi virtual tour kita untuk nunjukin mesin-mesin lainnya. Selama 4 hari berturut-turut kita bakal bikin video ini terus-terusan. Jadi thank you buat semuanya. Hope you enjoy the video.